Ya, halo anak-anak. Hari ini kita akan mempelajari mempelajari kembali soal-soal yang udah kita kerjakan kemarin, yaitu latihan persiapan untuk ulangan harian. Mister harap nanti video ini bisa membantu kamu untuk mempersiapkan kamu saat ulangan harian gitu. Kita langsung saja bahas biar cepat. Oke, kita mulai dari nomor 1. Di sini diberikan cos theta 8/10 dengan tetanya lancip, artinya di kuadran 1, maka sin theta sama dengan berapa? Kalau ada soal seperti gini, kita langsung gambar saja segitiga, supaya memudahkan kamu juga sebenarnya. Kita gambar saja segitiga seperti ini, yang seperti Mister gambar. Siku-siku di sini, kita anggap saja tetanya di sebelah sini. Nah, cos itu adalah samping per miring. Maka yang ini samping, yang ini miring. Berarti di sini samping 8, miringnya 10. Maka sin theta sama dengan sin demi, depan per miring. Depannya adalah ini. Oke, depan sudut kan yang sebelah sini. Maka kita harus cari ini pakai Pitagoras dulu. Untuk mencari ini pakai Pitagoras, maka ini jadi akar 100 dari 10 kuadrat dikurang 64. Menjadi akar dari 36 atau menjadi 6. Atau kamu sebenarnya harusnya sudah hafal ya, ini triple Pitagoras 6, 8, dan 10 gitu. Jadi kalau ini 10, ini 8, ini pasti 6, kira-kira seperti itu. Kemudian karena di depannya 6, kan sin D ini 6 per miring. Miringnya ada 10, 6/10. Karena pilihannya ada, sebenarnya ini udah jawaban, tapi karena pilihannya begini, desimal, maka 6 bagi 10 kita ubah jadi 0,6. Maka jawabannya adalah yang ini. Kira-kira seperti itu untuk nomor 1. Kita lanjut untuk yang nomor 2. Nomor 2, jika tan alfa sama dengan 2/3 dan alfa itu lancip, maka cos alfa sama dengan. Nah, ini sebenarnya sama aja dengan nomor 1. Kita gambar dulu segitiganya. Seperti ini. Lalu misalnya Mister anggap di sini alfanya. Lalu tan itu adalah desa, depan per samping. Depan itu ini, berarti depannya 2. Ini depan, lalu ini samping. Berarti ini 3. Oke. Lalu kita akan mencari namanya cos. Cos alfa. Cos alfa adalah samping per miring. Oke, samping per miring. Kita cari dulu sampingnya adalah yang ini. 3 per, lalu miringnya adalah yang ini. Nah, kita belum tahu, maka kita cari pakai Pitagoras. Kita cari pakai Pitagoras menjadi akar. Ini menjadi dijumlahkan ya kuadratnya. 3 kuadrat tambah 2 kuadrat sama dengan akar dari 9 ditambah 4. Sama dengan akar 13. Miringnya itu panjangnya akar 13. Maka ini menjadi 3 akar 13. Nah, sebenarnya ini sudah jawabannya. Tapi kalau kamu lihat di sini tidak ada yang sesuai. Oleh sebab itu kita usahakan supaya sesuai. Kita pakai namanya cara merasionalkan. Menjadi 3 per akar 13 kita kalikan dengan akar 13 per akar 13. Gitu. Akar 13 per akar 13 ini kan sama dengan 1. Jadi tidak mengubah nilai. Jadi 1 dikali ini kan sama saja nilainya. Tidak mengubah nilai. Ini namanya cara merasionalkan. Lalu menjadi 3 kali akar 13 menjadi 3 akar 13. Lalu akar 13 kali akar 13 sama dengan 13. Begitu. Maka jawabannya adalah 3. Ini sebenarnya sama aja penulisannya. Tolong jangan membuat kamu bingung ya. Ini sama aja. Maka jawabannya adalah ini. Oke. Kira-kira seperti itu. Kita lanjut ke soal berikutnya. Ke soal nomor 3. Nah, ini diketahui segitiga siku-siku ABC dengan AB sama dengan AC dan siku-siku di A. Sampai di situ dulu, kita lagi-lagi selalu gambar segitiga untuk memudahkan kita. Oke, siku-siku di sini, siku-sikunya di A, berarti ini sudah pasti A. Nah, sekarang B dan C. B itu di mana? Di sini apa di sini? Sebenarnya terserah, ya, karena memang juga tidak dijelaskan. Maka kita taruh aja di sini B dan C. Lalu yang diketahui adalah AB sama dengan AC, artinya panjang AB sama dengan panjang AC. Artinya ini sama dengan panjangnya ini. Itu Mister kasih simbol artinya panjangnya sama. Nah, lalu ditanya dari pernyataan ini mana yang benar? Ini ada pilihannya 1, 3, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ini Mister scroll nanti ke bawah ada jawabannya. Kita cari dulu jawabannya ya. Kira-kira mana yang benar? Nah, dari sini sebenarnya kita ada beberapa cara untuk mengerjakannya. Salah satu cara yang menurut Mister Abdi cukup cepat adalah seperti ini. Nah, kalau ini siku-siku dan ini segitiga sama kaki, kalau dia sama kaki maka sudutnya ini sama. Oke, berhubung sudut ini sama,
Kan sudut segitiga itu kan totalnya 180 derajat. Berarti ini tambah ini harus 180. Oke, dengan syarat juga ini dan ini sama. Kenapa? Karena ini tadi segitiga sama kaki. Nah, artinya kita cari ini berapa sih? Ini kalau dijumlahin sama dengan ini sama 180, itu adalah 45. Jadi ingat ya, 45, ini juga 45 gitu. Oke. Nah, maka tan B itu berapa? Ya, tan 40. Berarti tan B itu adalah, kalau kita lihat, kalau dilihat dari sini sebenarnya cukup cepat adalah ini. Ya, tan 45 sama dengan 1. Itu ada di sudut istimewa kita. Berarti jawabannya adalah yang 3, yang ini. Oke, sin B bukan 1 ya. Ini udah ini kan pilihan ganda ya, jadi cepat aja. Tan B itu sama dengan 1. Karena apa? Kenapa? Karena ya tan 45 sama dengan 1. Atau alasannya bisa lebih, sebenarnya nggak usah cari 45 juga ya setelah Mister pikir-pikir ya. Langsung aja pas ini B, A, C gitu ya. Lalu yang ditanyakan tan B ya. Nah, tan B sama dengan depan per samping. Gitu. Nah, depannya adalah yang ini, lalu sampingnya adalah yang ini. Nah, ini misalnya 10, ini juga 10 karena ukurannya sama. Berarti 10 per 10 sama dengan 1. Kira-kira kayak gitu lah. Artinya berapapun yang ada di sini, misal Mister simbolkan X, maka ini X per X, maka artinya adalah 1 juga nanti ujung-ujungnya. Kayaknya itu lebih oke juga ya daripada nyari-nyari sudutnya lagi. Oke, jadi ini jawabannya. Ya, yang ini yang benar. Sip. Kayak gitu. Kita lanjut ke soal berikutnya. Diketahui segitiga siku-siku dengan siku-siku di A seperti tadi. Lalu diketahui cos B setengah akar 2, AB sama dengan 100, X sama dengan AC dan Y sama dengan BC. Sampai situ dulu. Kita selalu gambar segitiga kalau soalnya seperti ini. Jadi misalnya kayak gini. Segitiga siku-siku seperti ini ya. Siku-sikunya di A. Lalu kita pilih saja letak B dan C seperti ini. Lalu jika cos B sama dengan setengah akar 2. Nah, cos B setengah akar 2, B itu berapa? B itu kan kita sebenarnya bisa langsung tahu ya. Berarti B itu adalah sebenarnya yang cos setengah akar 2 adalah 45. Maka ini adalah 45 derajat. Nah, kalau ini 45, berarti ini juga 45. Gitu. Kenapa? Karena total segitiga sama total sudut segitiga adalah 180 derajat. Maka ini adalah 45, ini 45. Alasannya dari sini tadi ya. Karena apa yang membuat setengah akar 2? Berapa nilai B supaya dia jadi setengah akar 2? Berarti 45. Diketahui AB sama dengan 100, maka ini 100. Lalu X sama dengan AC, berarti ini X karena ini AC. Lalu Y sama dengan BC, berarti ini Y. Kira-kira seperti itu. Ya. Seperti yang sudah Mr. Abli bilang sebelumnya, kalau ini segitiga, kalau ini 45, ini 45, artinya segitiga sama kaki di soal yang sebelumnya, maka ukuran ini sama, berarti ini juga 100. Oke. Kalau ini 100, ini 100, pakai Pitagoras, nanti kamu dapat ini adalah, ya udah Mister hitung aja ya. Oke. Caranya adalah ini menjadi akar 100 kuadrat ditambah 100 kuadrat. Ini menjadi akar dari 10000 ini 10.000 tambah 10.000 ya. Menjadi akar dari 20.000. Seperti ini. Atau sebenarnya 20.000 itu sama artinya dengan akar dari berapa ya? 100 kali 100 gitu. Ya kan? Kali 2 gitu ya. 100 kali 100 kan 10.000. Lalu 10.000 kali 2 adalah 20.000. Ini menghasilkan adalah nanti ya udah Mister pelan-pelan aja ya gini ya. Lalu kali ini akarnya masih di sini. Lalu ini jadi akar 2. Ini adalah 10, ini 10, jadi 10 kali 10 adalah 100. Jadi 100 akar 2. Atau sebenarnya cara cepatnya adalah tadi yang mau Mister pakai sebenarnya ya. Sebenarnya adalah kayak gini. Jika kalau segitiga itu, misalnya ini 8, lalu ini 8, lalu ditanya berapa ininya, panjang sisi miring, maka ini tinggal langsung ditambahin aja. Jadi 8 akar 2. Kayak kita tambahin aja akar 2 gitu loh. Ya. Kalau misalnya di sini misalnya 4, di sini 4, maka ini udah pasti 4 akar 2. Itu sudah pasti. Jadi salah satu cara cepat yang bisa kamu gunakan juga gitu. Oke. Nah, kita sudah dapat maka Y-nya adalah 100 akar 2. Seperti ini. Lalu yang ditanya adalah ini, XY. XY ini sebenarnya X kali Y ya. Maka X kali Y sama dengan X-nya berapa? X-nya adalah 100. Lalu
Y-nya adalah 100 akar 2, maka dikali sama dengan 100 akar 2. Oke, XY sama dengan, nah ini kalau mau dikali, sebenarnya kita sesuaikan aja dengan kunci ya. Itu sama dengan nanti 10.000 ya, 10.000 apa 100.000? 10.000 baru itu sama dengan 10 pangkat 4 gitu. 10 pangkat 4 akar 2. Maka jawabannya adalah yang ini. Kira-kira seperti itu. Oke? Kira-kira bisa dimengerti. Mister lanjut ke nomor 5 biar cepat. Nah, diketahui segitiga siku-siku ABC dengan siku-siku di B. Lagi-lagi selalu gambar ininya. Segitiganya seperti ini. Lalu siku-siku di B berarti di sini B karena siku-siku di B. Lalu sisanya berarti ini A, ini C. Jika sin A sama dengan setengah akar 3. Nah, ini sin A sama dengan setengah akar 3. Jadi kamu udah tahu sebenarnya ini sebenarnya sama dengan 60 derajat gitu ya. Ini 60 derajat, lalu berarti supaya jadi 180 berarti ini 30 derajat. Kayak seperti itu. Ya. Lalu AC sama dengan 6. Berarti ini AC-nya 6. Lalu X sama dengan AB, berarti ini yang ini X. Y sama dengan BC, berarti yang ini Y. Maka X tambah Y sama dengan X tambah Y. Berarti kita cari nilai X sama Y-nya dulu. Oke. Nah, salah satu yang bisa kita pakai adalah kalau udah ada sudut-sudut ini, kita bisa langsung pakai sudut istimewa saja langsung. Yaitu kayak gimana? Caranya adalah misalnya Mister mau cari yang Y, maka yang diketahui kan miring nih. Berarti yang melibatkan melibatkan depan sama miring gitu. Kalau mau pakai 60. Jadi Mister pakai gini, sin 60 derajat sama dengan depan bagi miring. Berarti Y per 6 ya. Kira-kira seperti itu. Sin 60 sebenarnya sudah diketahui di soal juga. Sama dengan sin 60 adalah setengah akar 3. Ya, setengah akar 3 sama dengan Y per 6. Lalu Mister kali silang menjadi 2Y sama dengan 6 akar 3. Lalu sama dengan Y sama dengan 3 akar 3. Nah, kita udah dapat nilai Y nih, gitu. Ya. Lalu di sini kita lanjut mencari nilai X. Ya. Mencari X-nya kita bisa pakai cos aja. Misalnya cos 60 berapa gitu. Ya. Cos 60 sama dengan X per 6. X per 6. Menjadi cos 60 adalah setengah. Ya. Setengah sama dengan X per 6. Lalu 2X kita kali silang ya. 2 kali X, 2X. 1 kali 6 sama dengan 6. X sama dengan 3. Maka udah dapat nilai X sama Y. Jadi kalau yang ditanya adalah X tambah Y ya. X tambah Y sama dengan 3 tambah 3 akar 3 gitu. Ini nggak bisa dijumlahin lagi karena ini udah ada akarnya di sini. Maka jawabannya adalah yang ini. Kira-kira seperti itu. Nah, Mister kayak baru teringat juga dengan yang tadi. Waktu kita mulai dari sini kan kita gambar segitiga dulu. Seperti itu. Ini A, ini B, lalu ini C. Lalu tadi ini 6 ya. Lalu ini siku-siku, lalu ini X dan ini Y. Nah, kita memang nggak harus juga ya cari sudutnya. Ya, nggak harus cari sudut. Kamu bisa pakai aja langsung dari pengertian ini. Gitu. Karena sin A sama dengan setengah akar 3. Dan sin A di sini adalah depan per miring. Langsung aja berarti. Karena sin A setengah akar 3 berarti setengah akar 3 sama dengan depan, karena depannya A ya, depan A di depan bagi miring, jadi Y per 6. Jadi sebenarnya ini sama ini udah sama sejak di sini, kayak gitu. Jadi nggak usah cari juga sih ya jumlah berapa besar sudut di sini, langsung pakai aja persamaan ini juga bisa dapat juga. Kira-kira seperti itu. Oke, kita lanjut ke nomor 6. Nilai dari tan 135. Ini justru yang susah kayaknya ada di depan, yang mudah ada di belakang ya. Nah, nilai dari tan 135 berapa? Seperti yang Mister bilang, supaya memudahkan kamu bisa gambar segitiganya dulu, begitu. 135 kan ada di kuadran 2 ya. Betul ya, ini kan 180 ya. Berarti kuadran 2, maka segitiganya seperti ini. Kayaknya Mister ulang aja. Segitiganya kurang oke. Nah, begini. Lalu yang 135 adalah yang ini, 135 derajat. Maka kita tulis saja dulu tan 135 derajat sama dengan ada tanda di sini, lalu tan theta. Tetanya berapa? Tetanya adalah yang di sini. Nah, di sini berapa? Di sini adalah supaya 180 berarti di sini 45 tetanya. Karena 135 tambah 45 180. Maka di sini tetanya adalah tan 45. Di sini adalah tanda, yaitu kalau di kuadran 2, tan itu nilainya berapa sih? Nilainya adalah negatif ya, karena dia positifnya di kuadran 3. Maka di sini
tandanya adalah negatif yang di sini. Gitu. Maka ini sama dengan minus tan 45. Tan 45 berapa? Lihat aja di tabel sudut istimewa, yaitu tan 45 ya. 1 ya berarti ya. Oke, min 1. Maka jawabannya ini. Kira-kira seperti itu. Kita lanjut ke nomor 7. Nomor 7 tan 330. Ini sebenarnya kayaknya sama-sama aja semuanya ya. 330 tentu ada di kuadran 4 seperti ini. Ini adalah yang 330. Kita bisa tulis aja di sini tan 330 derajat itu sama dengan, nanti ada tanda di sini, lalu tan theta. Tetanya adalah yang ini. Nah, di sini berapa? Ini kan 330 nih, biar genap 360 berarti di sini 30 derajat. Maka ini adalah tan 30 derajat. Lalu kita tentukan tanda tan. Kalau di kuadran 4, tan itu negatif karena yang positif adalah cos. Maka di sini min sama dengan min. Tan 30 berapa? Nah, tan 30 tinggal dicek aja di tabel istimewa. Mister agak lupa lagi. Ya, sin 30 dibagi cos 30 setengah-setengah akar 3, sepertiga akar 3. Maka ini sepertiga akar 3. Iya. Maka jawabannya adalah yang ini. Kira-kira seperti itu. Sip? Oke. Justru yang susah ada di depan ya. Kita coba lanjut ke nomor 8. Kosek 240. Ini kayaknya sama-sama aja ya soalnya. Oke. 240 itu ada di sebelah 240 di kuadran 3, jadi langsung kita gambar segitiga seperti ini. Lalu ini adalah 240 derajat, kita tulis saja kosek 240 derajat itu sama dengan, nanti ada tanda, lalu kosek di sini tetanya berapa? Nah, tetanya adalah, ini kan udah 180 nih, berarti di sini tetanya adalah 60 gitu. Biar genap 240. Maka ini adalah kosek 60. Nah, ini sama dengan apa namanya? Kosek di kuadran 3 itu positif apa negatif? Nah, dia negatif karena kosek positif itu di kuadran 2 gitu. Ya. Jadi min dari kosek 60. Nah, kosek 60 lihat aja tabel istimewa. Nah, Mister agak lupa lagi. Tapi ini kebalikan dari sin ya. Sin berarti. Kalau sin setengah akar sin 60 setengah akar 3 ya. Berarti kebalikan setengah akar 3 berarti minus 2 per akar 3 gitu. Ya, kalau kosek. Tapi kan jawabannya nggak ada di sini ya. Nanti dirasionalkan sebenarnya. Sebenarnya ini nggak perlu kayak gini karena ada di tabel istimewa. Tapi kadang-kadang Mr. Abdi lupa kalau nggak pakai tabel istimewa ya. Maka jadi begini 2 per 3 akar 3. Gitu. Jadi jawabannya yang ini. Gitu. Oke. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Nomor 9. Jika cos A sama dengan minus 3 per 4 dan A tumpul, maka cosec A sama dengan berapa? Nah, yang harus kita lihat adalah ini tumpul, berarti A itu ada di mana? Di kuadran 2. Nah, itu. Tumpul itu kan kayak dari 90 sampai 180 ya. Jadi nggak ada peluang lagi untuk kuadran 1, 3, dan 4 gitu. Jadi kita gambar aja segitiganya biar lebih memudahkan. Cos A sama dengan minus 3 per 4. Jadi kira-kira A itu yang mana? A itu adalah di kuadran 2 ya, begini. Berarti ini adalah sudut besar sudut A. Lalu Mister tarik garis seperti ini, begini, seperti ini. Nah, cos A berarti begini. Kan kalau kita ngerjain seperti biasa gini ya, cos A sama dengan ada tanda lalu cos theta. Cos theta itu adalah cos theta yang di sini gitu. Maka ini adalah cos theta. Di kuadran 2 cos itu negatif, makanya kita buat begini, min cos theta. Jadi sebenarnya cos A itu sebenarnya sama dengan min cos theta. Ya, itu ya sama dengan min cos theta seperti itu. Ya, dan kita lihat berarti kalau mereka sama, berarti kita bisa lihat ya. Berarti minus ini adalah minus yang ini dan theta adalah cos theta adalah di sini 3 per 4. Maka kita bisa lihat berarti cos theta, cos itu kan samping per miring. Berarti ini adalah panjangnya 3, ini adalah 4. Kira-kira seperti itu. Ya. Oke. Lalu yang ditanya adalah cosec. Cosec itu adalah kebalikan dari sin, ya. Jadi yang ditanya adalah cosec A. Sin itu kan demi ya, depan per miring. Berarti ini adalah miring per depan. Oke. Miringnya adalah 4, depannya adalah yang ini yang belum diketahui. Kalau kita cari berarti ini menjadi 4 kuadrat jadi 16 kurang 3 kuadrat jadinya 9. 16 kurang 9 itu akar 7. Oke, maka yang depan ini adalah akar 7. Oke. 4 akar 7 sudah ada. Nah, misalnya tidak ada pun di sini, biasanya ini kan ini belum dirasionalkan ya. Kalau mau disuruh rasionalkan pun ini nanti kamu kali saja akar 7. Jadi kamu kalikan sama
yang ada akar di bawah situ. Maksudnya di penyebut 4 kali, jadi 4 per akar 7 kali akar 7 kan 7 ya. Jadi 4 per 7 akar 7. Ini cara merasionalkan. Kira-kira seperti itu. Oke, ini nomor terakhir. Akhirnya selesai juga. Kita lihat di sini adalah tan alfa, ini yang terakhir ya yang kita pelajari. Tan alfa sama dengan minus akar 3. Lalu alfanya ada di antara rentang 0 derajat sampai 360. Artinya di ya kuadran 1, 2, 3, 4 gitu. Kita disuruh menentukan nilai dari alfanya, tapi nanti dalam bentuk pi. Oke, kita cari dulu, lihat. Seperti yang Mr. Abdi bilang, lihat dulu tandanya. Ini tandanya adalah negatif. Nah, kalau tan yang bernilai negatif kan nggak mungkin di kuadran 1, betul ya? Karena tan itu semua kan positif di kuadran 1. Nah, di kuadran 2, tan itu negatif apa positif? Nah, tan di kuadran 2 kan negatif ya. Berarti ke kuadran 2 mungkin. Ada jawabannya di situ. Di kuadran 3, tan itu positif. Jadi nggak ada di kuadran 3. Lalu tan di kuadran 4 itu negatif. Jadi jawabannya ada di kuadran 2 dan kuadran 4. Seperti itu. Nanti jawaban kita akan seputar itu ya. Lalu seperti yang Mister bilang kemarin, supaya memudahkan, cari aja dulu tan alfa sama dengan yang membuat dia akar 3. Jadi nggak usah terlalu pikirin dulu. Mister jangan pakai alfa ya. Nanti nggak sesuai. Misalnya kita cari dulu yang kita nggak peduliin tanda dulu. Yaitu tetanya adalah tan berapa yang supaya jadi akar 3. Yaitu 60. Ya, ini 60 derajat. Udah dapat yang di kuadran 1 gitu, kita tinggal kayak buat cari di kuadran 2 gimana. Di kuadran 2 kita gambar segitiga seperti ini, lalu ini adalah 60 derajat di sini. Theta yang 60 derajat di sini. Lalu kita hitung berapa besar sudut dari sini ke sini. Nah, sudut dari sini ke sini adalah 120. Nah, nanti di kuadran 2 sudutnya adalah 120. Udah dapat 1. Oke. Lalu kalau misalnya di kuadran 4 berapa? Berarti kita gambar aja segitiganya seperti ini. Lalu tetanya tadi kan sini 60, maka taruh aja di sini 60, maka kita hitung aja berapa besar sudut yang ini. Ini besarnya berapa? Besarnya adalah 300 derajat gitu. Maka alfa sebenarnya ya, alfa itu adalah himpunan penyelesaiannya adalah 120 derajat dan 300 derajat. Tapi diminta dalam pi, maka tinggal kita ubah aja gitu ya. Maka yang ini menjadi 120 derajat per 180 derajat kali pi. Mister coret yang ini coret. Lalu sama-sama bagi 6 aja. 12 bagi 6, 2. 18 bagi 6, 3. Jadi 2 per 3 pi. Nah, cari ya oke, terlalu banyak. Kita cari aja yang 300 berarti sini. Lalu ini caranya sama, 300 kita bagi sama 180 yaitu pi. Lalu Mister Abdi coret 0-0-nya. Sama-sama kita bagi 6 kali ya. 30 bagi 6 jadinya 5. 18 bagi 6 jadinya 3. Jadi 5 per 3 pi. Nah, ini jawabannya. Berarti kira-kira yang ini. Oke. Maka kira-kira itu penjelasan untuk persiapan UHAS. Selamat mempersiapkan diri ya. Semangat anak-anak.